Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gue jalan-jalan sama teman-teman kantor ke Ranca Buaya. Gimana ceritanya? Ini keseruannya nih. Jadi sebetulnya gue angin-anginan juga mau berangkat atau enggak. Tapi karena kayaknya seru, akhirnya gue maksain diri sambil nyobain ini nih, kaki bekas patah. Kuat nggak jalan-jalan. Jadi disepakatilah kita berangkat agak subuh ya, jam-jam 5 sepakat janjian kita ketemu di daerah apa namanya kan? Banjaran. Kita kumpul di Banjaran. Cuma gue karena baru pertama kali naik motor, jadi sejak kejadian jatuh itu gue tuh 3 bulan kali ya nggak pernah naik motor. Jadi ya sudah, gue bismillah jalan pelan-pelan. Tapi karena jaraknya dari studio ke Banjaran nih lumayan nih, jadi gue coba jalannya duluan. Jadi jam 4 lewat dikit lah, jam-jam ya jam 4 lewat dikit gue lewat jalan. Gue sama Fajar janjian, ayo Jar kita pelan-pelan aja berdua sambil gue latihan. Baru mau keluar udah merubuh depan sini tadi. Masih oleng. Udah jalan pelan-pelan sampai di Banjaran. Di Banjaran kita kumpul, udah ketemu sama Kang Anto, Gagan, sama siapa namanya? Pansur. Ada siapa ini? Ada siapa ini? Nah, kabar baik buat teman-teman. Hari ini teman kita yang waktu itu kepleset di Baluran lagi coba pakai motor kecil dulu. Nah, dia pakai. Nah, dia udah mulai jalan-jalan. Kita lihat ya. Hari ini kita lagi di Kota Banjaran, mau ke Ranca Buaya. Ceritanya sih ngajarin Om Macan naik motor lagi. Let's go. Jadi bertiga tambah gue berdua, gue sama Fajar. Jadi gue karena masih berat naik si siapa namanya, si Bluey, sekarang jadi kuning warnanya. Jadi gue dipinjemin pakai Nmax ya, abu-abu yang dulu yang punya Om Charles. Jadi gue naik motor Nmax, terus Fajar bawa apa namanya, bawa PCX, terus Kang Anto bawa motornya. Terus motor gue dibawa sama Kang Maman, Mansur. Udah kumpul kita di Banjaran, ya sambil sarapan pagi. Terus kemudian kita naik ke stage berikutnya. Selamat pagi. Ini pagi-pagi kita ada di apa ini? Situ Lenca. Ini ada danau di dekat Bandung. Yang menarik adalah ini kali pertama gue keluar dari rumah. Setelah beberapa bulan boboan aja di rumah, nyehatin kaki. Tapi alhamdulillah kaki gue sudah mulai bisa bergerak, dia sudah bisa jalan-jalan. Tapi gue nggak bawa motor gue dulu. Gue pakai X-Max dulu jalan-jalan, ngerasain ngelemesin tangan dulu lah. Alhamdulillah sudah lumayan. Kita akan lanjut menuju ke Ranca Buaya. Bismillah. Situ Cilengka adalah sebuah waduk yang terletak di Warnasari, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Waduk ini difungsikan sebagai pemasok air ke 3 PLTA, yakni PLTA Plengan, PLTA Lamajan, dan PLTA Cikalong yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power. Selain itu, waduk ini juga difungsikan sebagai objek wisata. Air dari waduk ini juga dialirkan ke Sungai Palayangan yang sering menjadi lokasi arung jeram. Kedalaman air di waduk ini mencapai 17 meter. Waduk ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda mulai tahun 1919 hingga 1923. Sebelumnya, lokasi waduk ini adalah sebuah hutan belantara. Pemandangan di Pengalengan ini keren banget. Jadi banyak peninggalan kebun teh ya, dari zaman Belanda ya. Dan hawanya mulai dingin sejuk. Keren.
Sejarah perkebunan teh Malabar di Pangalengan, Bandung. Perkebunan teh Malabar yang didirikan oleh Karel Albert Rudolf, Kar Bosca pada tahun 1896 di Pangalengan, Bandung, merupakan salah satu perkebunan teh terbesar pada masanya. Dari tahun ke tahun perkebunan mengalami peningkatan baik dari luas lahan yang digunakan maupun volume produksi. Penurunan terjadi setelah Bosca wafat pada tahun 1928 hingga tahun 1930-an pasca terjadinya depresi ekonomi. Dalam menghadapi krisis, pengurus perkebunan mengambil beberapa langkah, yaitu menghentikan sementara pengiriman teh ke pasaran dunia di London, melakukan penghematan serta pemecatan pegawai, memakai cadangan-cadangan modal, dan terakhir meminta bantuan dana kepada pemerintah. Oleh karena langkah-langkah yang diambil tersebut belum mampu menolong kondisi perkebunan, maka pada tahun 1934 perkebunan teh Malabar diambil alih oleh pemerintah Belanda. Perkebunan teh Malabar telah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan pada masa pemerintahan Belanda, tetapi hingga saat ini masyarakat sekitar dan bahkan negara masih tetap merasakan manfaat dari keberadaan perkebunan ini. Karel Albert Rudolf Bosca, tanggal 15 Mei tahun 1865 sampai 26 November tahun 1928, adalah seorang Belanda keturunan Jerman yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi Hindia Belanda pada masa itu dan juga merupakan seorang pemerhati ilmu pendidikan khususnya astronomi. Pemandangan di sini memang luar biasa. Jadi kalau lo sering main ke daerah ini, lo akan healing. Jalanan memang sangat berpengaruh sama kondisi psikologi kita ya. Kalau kita berjalan di jalan yang perkotaan gitu misalnya, tiap hari kita lihat kemacetan, itu bisa bikin stres. Tapi dengan kita melihat pemandangan alam seperti ini, sejuk. Membuat diri kita lebih bersyukur terhadap keindahan alam yang kita lihat melalui perjalanan seperti ini. Keren. Setelah kita kumpul di di Situ Cilencak, Banjaran, kita maju lagi, akhirnya kita tiba di Situ Cilencak. Nah, Situ Cilencak ini sebetulnya masih pagi sekali. Terus alamnya tentu saja enak ya, kita naik gunung gitu. Terus ternyata tempat ini sejarahnya cukup panjang, guys. Jadi tahun 1919 tempat ini pernah jadi apa istilahnya ya? Dipakai lah sama Belanda waktu itu, yaitu Bosca ya. Mungkin kalian kenal Bosca itu tokoh bersejarah juga di Bandung, karena dia punya teropong bintang ya. Teropong bintang itu kalau lo belum pernah ke sana, norak tuh berarti. Karena dari zaman kita kecil tuh tempat bersejarah banget. Dari sana kita ambil gambar-gambar sedikit, terus kemudian kita maju lagi itu kita mampir ke perkebunan Bosca punya juga itu, yang akhirnya diambil alih sama pemerintah. Jalannya keren bro, jadi dulu itu memang agak bumpy ya, bolong-bolong, tapi kemarin jalannya udah mulus, keren banget. Dari sana setelah ambil gambar sedikit untuk TDR, kita maju lagi ke depan. Nah ini mulai agak turun nih jalannya nih, turun agak nikung-nikung, terus kemudian kita berhenti di sebuah tempat, tempat kayak Indomaret lah gitu, sebentar aja sih. Di sana kita maju lagi. Nah ini turun lagi ke bawah, lebih curam lagi. Ini mulai rada repot nih. Jalannya ternyata masih ada yang bekas patah-patahan gitu bro. Jadi di sana kan suka longsor gitu ya. Nah longsor, nah itu lompat-lompat tuh, jeglek. Nah, ini mulai ngilu di kaki gue di situ. Jeglek, waduh. Berhenti kita di sebuah jembatan. Jembatannya keren. Jadi dia tepat di punuk gitu di bawah. Kita ambil gambar sebentar. Terus kemudian dari sana naik lagi. Akhirnya kita tiba di sebuah top hill. Itu pemandangannya laut bro. Waduh, keren banget itu, nggak ada obatnya itu. Terus dari sana kita maju lagi ke bawah. Nah, sampailah kita di Ranca
Buaya. Ranca Buaya ini sebetulnya ini tidak terlalu besar tempatnya, cuma memang tempatnya terkenal. Jadi anak-anak motor, terus para penikmat-penikmat alam gitu pada berkunjung ke sana, dan sudah disiapkan tempat-tempat yang memang apa istilahnya ya decent lah kalau buat kita istirahat. Ambil gambar-gambar sedikit di sana, kemudian kita istirahat. Pantai Ranca Buaya terletak di Kampung Purbayani, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pantai Ranca Buaya merupakan tempat wisata alam yang menawarkan keindahan pemandangan pantai dan biota laut. Kawasan wisata ini dapat menjadi tujuan wisata untuk menghabiskan liburan bersama keluarga maupun teman. Luas objek wisata alam Pantai Ranca Buaya adalah 10 hektar dengan luas keseluruhan sekitar 1.524 hektar. Sementara, area yang digunakan untuk membangun fasilitas wisata sebesar 2 hektar. Pantai Ranca Buaya merupakan pantai yang memiliki karakteristik batu karang dan berbatasan langsung dengan Laut Samudera Hindia. Sehingga, pantai memiliki ombak yang besar. Kawasan pantai semakin menarik dengan adanya ikan-ikan kecil yang bersembunyi di balik karang. Di sekitar pantai juga terdapat bukit yang dapat digunakan untuk hiking dan trekking oleh para pengunjung. Wilayah pantai juga terdapat tebing tinggi dan air terjun yang langsung menghadap laut. Pemandangan ini tidak kalah menarik dibandingkan dengan ikan-ikan kecil yang terdapat di karang. Aktivitas lainnya adalah menikmati pemandangan pantai, naik perahu, dan edukasi biota laut. Pantai yang dikelola oleh kelompok penggerak pariwisata, Kompepar, dari masyarakat setempat ini memiliki kemiringan yang cukup landai pada bagian dasar lautnya. Rumput laut dan ganggang hijau banyak tumbuh di kawasan ini. Fauna yang dominan berupa ikan tuna dan ikan karang. Wilayah ini juga memiliki sumber air bersih yang dari Sungai Cihideng dan Sungai Ciharas khas dengan kualitas air jernih, rasa tawar, dengan bau normal. Hari ini gue ada di Pantai Ranca Buaya. Ini kita jalan-jalan ceritanya. Dan ini yang menarik adalah ini kali pertama gue kembali mengendarai motor pasca terjatuh dari Baluran, pulang dari Lombok. Jadi gue 3 bulan puasa, nah ini lagi coba-coba main motor. Cuma yang rada kurang ajar, baru pegang motor langsung digaspol anak-anak. Selamat pagi, kita ada di Ranca Buaya. Kita prepare start kembali. Bismillah. Setelah istirahat 1 malam, paginya kita restart lagi. Ambil gambar sedikit di daerah sebelum, jadi keluar ke atas lagi sedikit, langsung belok kiri ke arah apa namanya kan? Cidaun. Pantai Jayanti terletak di Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pantai Jayanti memiliki ombak besar, batu karang, dan panorama sunset yang dapat dinikmati di pantai ini. Pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas di pantai ini, seperti memancing maupun bermain air di pinggir pantai. Pantai Jayanti merupakan pelabuhan tradisional yang merupakan tempat berlabuh para nelayan lokal dan penduduk setempat. Salah satu objek menarik lainnya adalah tempat pelelangan ikan, TPI. Banyak kios-kios penjualan ikan yang menampung hasil tangkapan nelayan. Beberapa warung makan juga tersedia dengan menu hasil laut, salah satunya ikan bakar. Bagi pengunjung yang ingin menjajal ombak pantai selatan, perahu-perahu dapat disewa untuk berlayar sampai ke tengah laut. Selain itu juga ada saung-saung yang dapat digunakan pengunjung untuk berteduh. Cakep banget. Kita baru aja keluar dari Ranca Buaya. Ini sama Gagan, ada Fajar, terus ada Kang Anto sama Pak Mansur. Hari ini kita mau menuju ke Bandung. Mudah-mudahan di jalan aman. Bismillah.
waktu dulu gua sama Kang Anto pakai Brixton, gua pernah lihat sini juga nih, sama waktu itu sama Dede juga sempat, sama Kang Bondan ya. Itu jalan-jalan sampai ke apa namanya tuh? Ya semuanya sono lah. Nah, sebelum belok ke arah Cianjur, itu ada tempat namanya Cidaun. Kita belok sana, naik ke atas sedikit, jalannya sudah bagus. Jadi gue nggak nyangka, karena gue cuma dapat cerita dari Kang Anto waktu itu sama Om Budi lewat sana berdua, mereka jalannya katanya keren. Nah begitu gue lewat sana, keren emang ternyata, nggak bohong. Jalur Ciwidey, Balai Gede, Naringgul, dan Cidaun sudah tidak asing lagi. Jalur ini adalah jalur yang sangat menarik dan menantang untuk dilewati. Selain jalannya sekarang makin mulus, juga penuh akan nuansa panorama yang sangat indah. Anda akan melewati pegunungan, kebun teh, pesawahan, serta hutan. Bagi warga perkotaan, ketika melewati jalur ini, akan menemukan suasana yang berbeda. Seperti pemandangan yang masih asri, perkebunan yang luas, juga bentuk rumah-rumah penduduk khas perkebunan. Setelah melewati Desa Sukaresmi, Anda siap-siap masuk ke wilayah Desa Balai Gede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Menurut para motoris yang pernah menggunakan jalur ini, petualangan sesungguhnya adalah setelah kita melewati Sukaresmi ini, di mana kita akan menjajal tanjakan yang terkenal dengan sebutan Tanjakan Sarebu. Tanjakan Seribu adalah jalan yang memang menanjak dengan medan lurus dan berbelok. Panjang treknya diperkirakan sepanjang 19 km. Tapi jangan khawatir, jalur ini terbilang aman untuk dilalui. Kiri kanannya adalah berupa perkebunan dan hutan. Dari sana kita berhenti di sebuah tempat makan, karena Kang Anto bilang, di tempat enak, tempatnya enak Om, gitu. Oh ya, memang enak bener tempatnya tadi. Itu daerah namanya Naringgul. Bukan Gingsil ya, Naringgul. Kita stop sebentar di sana. Ah, ini dramanya baru dimulai deh. Jadi karena kita syuting buat produk-produk TTR, jadi itu motor si NMAX itu dipakai bolak-balik, maju mundur dipakai syuting gitu ya. Nah rupanya si selang rem belakang itu lepas dari klipnya, jadi dia nempel sehingga lenyes bos. Lenyes tuh bocor. Udah coba sama Gagan diakalin dulu, dibongkar-bongkar, dilihat ternyata udah nggak ketolong. Jadi sama Gagan coba di seal tip gitu, karena masih bocor juga, ya udah, gua bilang gua pelan-pelan aja deh ke atas sambil naik ambil gambar. Nah di atas juga miskomunikasi itu. Jadi anak-anak berhenti. Gue setelah selesai syuting, gue pikir kelar. Ternyata Kang Anto instruksi balik lagi. Ambil gambar lagi. Jadi gue jalan sendirian. Jadi kalau lo lihat ntar di klipnya tuh cuma ada 3 motor yang kelihatan. Dan sialnya itu motor overheating. Jadi gue udah lihat di lampu indikator nyala-nyala merah, gue pikir aduh ini kenapa nih, gue pikir hanya overheating kepanasannya, tapi kayaknya nggak mungkin deh, orang sama si Fajar nggak digeber-geber habis, maksudnya nggak mentok-mentok terus, cuma buat syuting doang kan. Terus dari mulai nyala gitu, akhirnya gue di side stop, nggak lama rombongan datang. Nah ini mulai dramanya nih, baru keren nih. Itu kan di daerah namanya sebelum Ranca Buaya tuh, masih perbatasan antara Cianjur Jan ya? Cianjur sama Bandung. Disetut dong motornya. Setut di tengah keramaian. Repot. Terus karena gue berat, terus agak cedera juga kan, tukeran akhirnya. Jadi Gagan bawa motor abu-abu, terus gua bawa PCX, nah motor Gagan dibawa sama Fajar. Setut. Gua udah kebayang nih. Ini kan jauh bro, dari apa namanya Cidaun ya? Cibuni. Ya Cibuni sampai Bandung.
kira-kira jaraknya 70 kiloan. Kalau rata mah nggak apa-apa bro, ini jalan naik turun. Nah ini dia. Dan yang agak beruntung gue bilang adalah itu bukan hari libur. Jadi traffic nggak terlalu gila. Cuma jamnya jam kantor, jadi rame juga. Udah disetut, nanti ada videonya gue kasih lihat nanti rekamannya. Ngehe anak-anak gila naik motornya. Jadi tadi sempet kita organize sama temennya Pak Mansur. Bisa nggak di pick up di ujung tol? Jadi maksudnya kita hanya maju sedikit lewat apa namanya? Soreang maju ketemu tol, motor digendong gitu kan? Enggak dong. Jadi itu motor tetap kita setut. Itu udah jam berapa kan ya? Jam 4 kali ya? Setengah 5 jam 4. Ya, ini udah hampir maghrib guys. Jadi pikiran kita banyak tuh. Ujung kota, maghrib. Lo tahu sendiri dong kalau ujung kota itu kan banyak industri tuh. Jadi macet gila. Cuma ya alhamdulillah kita ngalir begitu aja tuh. Jadi kita menemukan gaya baru. Kalau mau sturt itu didorong dikit. Jadi gagan olahraga dikit kemarin tuh didorong dikit. Udah gak maju. Di sturt sama Kang Anto. Nah sebetulnya kemarin tuh janjian sama Pak Mansur. Ntar gantian deh sturtnya ya. Kalau gue kan agak payah nih. Maksud gue biasanya tuh kaki kanan karena patah ke gue di kanan jadi agak payah dorongnya. Yang lucu lagi gue coba sturt di nanjak tuh di daerah Cidaun apa namanya? Ciwidey, ya kan? Ini udah agak nanjak nih. Gue udah lihat agak nanjak nih Kang Anto pasti berat nih. Kang Anto di sebelah kanan. Gue buka full stepnya kanan, mau gue dorong, set ditinggal gue. Motornya ditinggal. Tapi alhamdulillah akhirnya kita sampai di base camp ya, walaupun agak telat ya kan ya, jam 7 jam 8 lah ya kita masuk ya. Sekitar jam segitulah. Ya jam 7 lah jam. Iya sebelum Isya sih. Iya sebelum Isya lah itu kita sampai alhamdulillah cepet banget hitungannya. Untuk 70 kilo nyetut motor ya itu cepet hitungannya. Ya emang Kanto sama Gagar gila naik motornya. Alhamdulillah kita sampai semua aman beres. Jadi ini kali pertama gue riding lagi setelah 3 bulan, lo bayangin aja. Ini anak-anak juga kurang ajar nih. Baru pertama riding, gue dibetot-betot. Nggak ada otaknya emang anak-anak. Karena demi Tuhan, ini pertama kali gue naik motor setelah 3 bulan. Jadi ya masih ada geget-gegetnya sedikit lah. Rasa di kaki ini, awalnya sih gue pikir tadinya nggak apa-apa ya. Tapi lama-lama kejut-kejut juga. Tapi gue sabar-sabar aja. Jadi anak-anak mau lari-larian gitu, gue ikut-ikut aja di belakang pelan-pelan. Awalnya sih ngocol, lama-lama sakit. Jalannya kan mulai bumpy itu di Ranca Buaya bawah situ ya. Kangennya pasti, karena kita kan anak motor bro ya. Jadi naik motor itu udah kayak apa ya. Jadi motor itu jadi kebiasaan. Dan ini mengembalikan keinginan itu gue rada-rada berat juga. Beratnya kenapa? Karena gue mesti ukur kemampuan gue. Ini kira-kira kalau gue naik motor lagi apa yang terjadi? Walaupun gue pernah patah sebelumnya ya, tapi kan itu puluhan tahun yang lalu. Tapi ini kejadian kan gue di usia yang udah umur segini. Jadi gue juga mesti sadar diri kalau keinginan itu mesti ditahan-tahan sebentar-sebentar. Tapi kemarin walaupun dipaksa sama Kang Anto ya lumayan lah bisa ikut-ikut. Malahan gue coba nyentut motor tuh, sakit bro. Perjalanan ini menarik juga karena sepulang kita pulang di daerah Raja Buaya naik ke atas, begitu menjelang ke daerah namanya antara perbatasan Cianjur Bandung, ternyata motor ini sedikit ada masalah. Walaupun sehari sebelumnya kita sudah preparation motor ini, cuma kelihatannya ada hal lain lagi yang membuat dia jadi ngadat. Jadi motor ini terpaksa gue tuker pakai, dibawa sama Gagan, disetut sama Kang Anto. Udah tahu sendiri dong, itu berdua kalau nyetut nggak ada otaknya. Naik motornya antara normal sama disetut sama cepetnya.
Nanti ada rekamannya, gue rekam dikit-dikit nanti mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi sebelumnya lagi waktu kita berhenti rem belakangnya bocor bro. Jadi di motor udah nggak pakai rem, udah nggak pakai mesin. Sampai juga di Bandung, alhamdulillah. Jadi keren lah perjalanan kemarin. Kali pertama gue naik motor lagi, terus kemudian di jalan ternyata ada cerita-cerita lucu. Nah yang lebih lucu lagi, kemarin gue coba nyetut. Lucu nih, jadi Gagan pakai motor ini, disetur sama Kang Anto. Gue pakai PCX. Ya, terus begitu nanjak, gue udah lihat tuh gejalanya. Oh ini berat nih pasti Kang Anto nih. Gue coba nyetut dong. Baru kaki gue tempelin, set, digas, gue ditinggal dong. Jadi percuma gue setut. Jenengnya sama? Pak Anu. Mas ngono. Nganu ngene ngono, ngen. Udah lama nggak nganu. Sekali nganu nggak lama. Penting kecot. Curhat. Penting kecopot. Cocok buat ending tuh. Aduh. Gimana kemarin? Apanya? Jalan-jalannya? Asik dong. Asik. Gue nggak asik. Kenapa? Abis jatuh ngilu. Tapi ngomong-ngomong kan kemarin udah nggak pakai ini ya. Udah nggak pakai truk. Nggak pakai itek. Ini itu kan nih. Itu tuh tongkat ya kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Itu ini nggak tahu. Beda sama iteng, beda lagi. Ini pencitraan aja ini. Bagi sekalian teman-teman yang mau nyumbang janganlah, dia tukang tipu. Itu perjalanan kita. Jadi seru juga sih, seru karena ini perjalanan pertama gue lagi naik motor. Semua alhamdulillah, walaupun sedikit kenyut-kenyut ya. Kenyut-kenyut juga. Tapi alhamdulillah semua aman. Terima kasih sudah terus menonton video kita. Ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara. Yang kedua, hormati pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor, tetap di bawah. Oke guys, sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys.